Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan yang cukup bagus untuk kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu dari Suhardi Belajar ya. Di sini beliau bertanya soal eh, coba buatkan yang videonya langsung sesuai judulnya. Saya bendahara baru yang belum pernah dapat bimbingan khusus. Pencairan dana BOS dilakukan di bulan Maret. Apa tindakan saya di BKU bulan Januari dan Februari? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara penginputan BKU Januari dan Februari jika seandainya pencairan dananya itu dilakukan di bulan Maret ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya. Oke, di sini teman-teman sekalian ya, pastikan gunakan versi yang paling terbaru, yang mana per hari ini masih di versi 4.2.15 ya, per tanggal 17 Maret 2026. Jika seandainya belum diupdate, silahkan diupdate dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Nah, di sini kita sudah berada di halaman BKU teman-teman ya, yang tahun 2026, yang mana di sini tadi kasusnya itu pencairan di bulan Maret, bagaimana cara penginputan Januari dan Februarinya. Seperti itu kan pertanyaannya ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk penginputan di BKU tentu kita harus ingat ini mengacu kepada aturan dasar dari pengisian BKU itu sendiri, yaitu yang diinput di BKU adalah berdasarkan realisasi anggaran, berdasarkan pembelanjaan yang sudah kita lakukan. Dan nanti penginputan tersebut dilakukan berdasarkan tanggal yang tertera di nota pembelanjaan. Ya, contoh misalkan untuk kasusnya itu cairnya di bulan Maret, berarti yang harus dilakukan pertama kali di bulan Maret ini adalah nantinya itu melakukan penarikan tunai ya, melaporkan penarikan tunai di Arkasnya dengan tanggal yang sama dengan tanggal penarikan tunai dari bank. Jadi kalau misalkan penarikan tunainya itu dilakukan di bulan Maret tanggal 1, maka nanti kita akan contohkan sebentar ya. Nah, anggaplah ini adalah bulan Maret ya teman-teman sekalian. Nah, maka yang dilakukan pertama kali di bulan Maret adalah melakukan tarik tunai terlebih dahulu. Kenapa? Karena saldonya di saat kita belum melakukan pelaporan tarik tunai untuk tahap satunya, maka saldo tersebut akan berada di saldo non tunai. Nah, non tunai ini itu berarti saldonya masih ada di rekening bank, belum kita tarik tunai. Jadi jika seandainya sudah dilakukan penarikan tunai di bulan Maret, maka kita pun harus melaporkannya di Arkas dengan cara klik tarik tunai di sini, kemudian pilih tanggal yang sesuai dengan tanggal penarikannya itu kapan. Contoh misalkan di sini tanggal 1 Maret ya. Anggaplah ini adalah bulan Maret. Misalkan tanggal 1 Maret misalkan ya. Nah, kemudian masukkan nominalnya. Nah, di sini pastikan nominal yang diinputkan di sini adalah nominal yang sama persis dengan nominal penarikan tunai kita dari bank. Nah, kenapa di sini saldonya 0? Karena di tempat kita untuk saldo non tunainya itu sudah 0, teman-teman ya, sudah kita tarik tunai semua. Tapi jika seandainya saldonya masih berada di saldo non tunai, maka saldo yang ada di sini itu akan sama persis muncul di sini, teman-teman ya. Nah, jadi silakan masukkan nominal penarikan tunainya berapa, kemudian simpan.
Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, akan muncul keterangan Anda telah melakukan tarik tunai sekitar sekian tanggal sekian. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke topik pertanyaan tadi. Bagaimana jika seandainya penarikannya Maret, kemudian untuk BKU Januari dan Februarinya harus bagaimana cara mengisi BKU-nya? Nah, untuk pengisian Januari dan Februari dikarenakan dana tahap satunya itu baru masuk dan baru dicairkan di bulan Maret, maka untuk BKU bulan Januari ini bisa ditutup tanpa transaksi. Ya, jadi contoh misalkan anggaplah ini Januari dan Februari ini kan sama ya teman-teman, sama-sama misalkan tidak ada transaksi dikarenakan dananya itu baru cair di bulan Maret. Maka di saat kita membuka bulan Februari, nah dikarenakan di bulan Februari tersebut tidak ada transaksi apapun yang dilakukan, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung tutup BKU-nya tanpa transaksi. Langsung tutup BKU ya teman-teman, kemudian lanjut. Ini kita tidak akan klik lanjut karena di tempat kita untuk Februari itu ada transaksi. Tapi anggaplah di tempat Bapak Ibu sekalian ya, terkhusus buat teman kita yang bertanya kali ini, anggaplah misalkan memang tidak ada transaksi apapun baik di Januari maupun Februari. Nah, ini kita klik lanjut, maka nanti BKU tersebut akan ditutup tanpa transaksi. Jadi tampilannya itu kosong, tidak ada transaksi apapun. Seperti itu ya. Jadi Januari dan Februari itu langsung saja silakan ditutup tanpa transaksi apapun, jadi kosong ya, tidak ada isian apapun di sini. Baru nanti pengisiannya dimulai di bulan Maret dikarenakan dana tahap satunya itu dicairkannya di bulan Maret. Ya. Nah, nanti pastikan di bulan Maret ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu silahkan merealisasikan semua program yang sudah direncanakan baik Januari, Februari maupun Maret ya. Jadi program yang awalnya itu direncanakan di bulan Januari dan Februari itu silakan laksanakan di bulan Maret, dan nanti laporannya pun dilakukan di bulan Maret. Seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru, bagaimana kalau misalkan untuk honor? Karena untuk honor pun Januari dan Februari ini tidak dibayarkan atau belum dibayar karena dananya belum ada. Maka nanti di sini bisa dirapel Bapak Ibu sekalian. Contoh, anggaplah ini bulan Maret ya teman-teman. Anggaplah kita akan melaporkan untuk honor, maka kita tambah pembelanjaan. Kemudian di sini tentu kita masukkan tanggalnya kapan, misalkan tanggal 17 misalkan ya. Nah, kemudian di sini saldonya tentu saldo tunai ya. Kemudian centang jika tidak memiliki toko, karena ini untuk honor maka centang. Kemudian masukkan nama penerima honornya, berarti nama guru yang bersangkutan. Contoh misalkan ini teman-teman ya. Kemudian di sini masukkan alamat, nomor telepon, NPWP jika ada, kalau tidak ada NPWP centang. Kemudian lanjut. Nah, di sini masukkan nomor nota kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa, kosongkan karena ini sifatnya opsional, tidak wajib teman-teman ya. Ini tanggal pembayaran honornya, misalkan ini bulan Maret ya teman-teman, kita akan bayarkan langsung Januari, Februari, Maret ya sekaligus karena dananya baru cair di Maret. Kemudian masukkan kegiatannya apa, honor ya. Nah, di sini kemudian rekening belanjanya otomatis muncul ya, klik operasional. Kemudian nanti klik nama yang bersangkutan. Nah, teman-teman sekalian, jika seandainya kita melaporkan honor ini di bulan Maret, sementara Januari dan Februari tersebut juga belum dibayar honornya, maka nanti di sini akan muncul ya maksimal 3. 3 itu termasuk Januari, Februari, Maret. Nah, kenapa di sini munculnya 1? Padahal kita ini mencoba melaporkannya di Februari karena di tempat kita Januarinya itu sudah dilaporkan untuk pembayaran honornya ya. Jadi untuk honor Januari pun sudah dilaporkan. Makanya di sini tertulis maksimal 1. Tapi jika seandainya dari Januari hingga Maret itu belum dibayarkan, maka yang muncul adalah maksimal 3. Nah, ini bisa kita masukkan 3 teman-teman ya, misalkan 3. Kemudian lanjut seperti itu. Nah, itu untuk melaporkan honor ya teman-teman. Oke, kita akan keluar lagi. Nah, kemudian untuk yang lain juga sama teman-teman ya. Misalkan ada program yang belum dilaksanakan di bulan
Januari, ya silakan dilaporkan juga di bulan Maret jika seandainya program tersebut dilaksanakannya di bulan Maret. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan kita terkait cara penginputan BKU di saat kita melakukan tarik tunainya itu baru dilakukan di bulan Maret. Dan untuk Januari dan Februarinya tadi kita sudah jelaskan bahwa bisa ditutup tanpa transaksi jika seandainya memang Januari maupun Februari pun tidak ada transaksi apapun, seperti itu ya. Jadi tutup saja tanpa transaksi. Ini semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan penjelasan kita agak sedikit kecepatan, ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar ya yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lebih lengkap, kita akan bikinkan pembahasannya khusus. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.